panahan di Itu markas ABRI ini Ragunan di Ragunan. Berkuda di tempatnya Nabila Shakib di Depok. Gimana nih? Kasih gue penjelasan. Trauma disiksa di bagian mana? Itu anak kan bukan Loli itu anak yang pinter. Dia IQ tertinggi di sekolahnya saat di Indonesia ya. Dia pasti kalau dia mendapatkan penyiksaan, dia udah ngoceh keluar atau enggak dia kabur ke polisi. Kan dia suka nonton tuh kadang-kadang di TV kan, anak dipukulin, kabur ke kantor polisi. Ya kan gampang. Polsek di sini tinggal jalan kaki. Ya kan? Jadi kalian tuh jangan termakan oleh omongan anak kecil yang seolah-olah tidak pernah bahagia gitu. Dia bilang kan dia tidak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Emang gue milih anak mana yang mau gue masukin ke rahim? Enggak. Tapi harusnya bersyukur. Kenapa? Karena Allah meniupkan janin itu di perut gue, makanya gue jaga. Coba kalau dia ada di rahim orang lain, mungkin pertama sudah digugurin, kedua mungkin kehidupannya tidak sebagus ini. Ya kan bisa jadi ya, ini bisa jadi ini. Ya Terjamin hidupnya. bisa jadi ya, mungkin dia masuk ke rahim, mohon maaf ya, pemulung, atau dia masuk ke rahim dari keluarga yang kurang mampu. Ayo, beruntung dia masuk ke rahim gua. Kenapa? Gua tidak menggugurkan kandungan. Gua tidak pernah meminta bantuan kepada mantan suami gue untuk membesarkan anak, untuk menyekolahkan anak, untuk memberikan fasilitas. Loli dari kecil itu naiknya bisnis kelas. Si Aska aja sama Arkana pernah ngerasain ekonomi. Loli nggak pernah ekonomi kelas. Loli nggak pernah. Fotonya masih ada di handphone. Itu anak nomor 1 itu, Masya Allah banget. Nggak pernah naik ekonomi kelas. Gak pernah dia ngerasain duduk dia. Pernah Loli masuk ngerasain ekonomi kelas. Gak pernah. Dia tuh anak paling beruntung. Karena jaraknya Loli sama Aska berapa tahun nih? Aska kan 9 tahun tahun ini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 tahun. 6 dong. 6 tahun. Jaraknya 6 tahun sama Aska. Jauh banget. Jadi dia tuh merasakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi gue bingung kalau nggak bahagia tuh gue sampai keliangan sendiri gitu. Nah kalian jangan ngatain Mail babu. Mail bukan babu dan Mail nggak pernah terima uang dari gue. Kalaupun gue mau kasih Mail duit, ya itu karena dia misalkan Mail, gue lagi nggak bisa jemput Aska sekolah nih gitu, tolong ya jemputin pakai mobil ini misalkan di rumah. Nah dia jemput ya sebagai tanda terima kasih kan, ya namanya manusia, dia udah ngeluarin waktu ya kan, ya gue kasih isi bensin, gue kasih buat Mail nih buat pulang ya, naik Grab segala macem gitu. Ya mau 7 tahun kek, mau 6 tahun kek, terserah aja netizen ya. Pokoknya jaraknya anak pertama sama anak kedua itu jauh ya. Jadi anak gue yang pertama itu ya, itu merasakan kasih sayang yang begitu luar biasa. Apalagi dia cucu pertama satu-satunya perempuan. Wah semua sayang, semua sayang, gak ada yang gak sayang. Itu anak jatuh aja, kalau bisa jangan lecet. Kalau bisa jangan lecet gitu. Jadi jangan pernah bilang tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Memang betul, mana ada sih anak bisa milih dilahirkan dari rahim siapa? Enggak. Cuman seberapa beruntungnya nanti itu anak yang ada di rahim seorang ibu. Ya apakah ibunya mau berusaha ya membesarkan anaknya, memberikan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik, kehidupan yang baik. Nah, tinggal bagaimana seorang ibu ini aja yang merawat gitu. Kalau anak mah terima beres, masuk ke perut, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, lahir. Ya, dari lahir, dirawat lagi, beli. Anak gue yang pertama itu ya, dia itu AC eksklusif sampai 2 tahun setengah. Tuh, saking gue sayangnya sama anak. Jemput aja, jemput. Kalian aja yang jemput, gue udah kirim tiket kok.
Kalau lu aja yang jemput Randit, enak aja lu jemput anak lu, sopan kalau ngomong sama orang. Kalian aja yang jemput, kalian kan yang heboh. Ya kalian yang jemput aja patungan gitu. Kalau saya sudah ngirimin tiket, gitu sudah ngirimin tiket semuanya, penjemputan apa segala macem. Pokoknya dia naik pesawat dengan selamat pulang sampai Jakarta, udah dijemput lagi nanti di Jakarta. Jadi ngapain harus ke sana? Gitu. Kalau gimana ya ngomongnya? Itulah makanya susah ya, soalnya generasi Z ya. Gen Z. Gen Z itu kita ngomel sedikit aja dibilangnya benci. Kita ngomel sedikit aja dibilangnya marah. iPad diambil ngambek. Handphone diambil ngambek gitu. 24 jam nongkrong nonton TV, TV-nya diambil, remote-nya diumpetin, marah. Jadi bingung gitu. Kalau zaman sekarang punya anak nggak bisa marah, nggak boleh marah, harus diturutin aja. Mau itu yang baik ya, mau itu nggak baik harus turutin. Nggak bisa. Kalau gue tetap menjunjung tinggi menjunjung tinggi bukan apa yang pernah orang tua gue lakukan ke gue. Kalau gue mah gitu, karena anaknya bapak gue jadi semua, nggak ada yang nggak jadi semua, dan tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak pernah ada yang minta-minta, nggak pernah menyusahkan orang lain, pekerja keras semua gitu. Nggak bisa, gue akan terapkan apa yang keluarga gue terapkan, dan itu akan gue terapkan juga ke anak gue. Mudah-mudahan nanti anak gue dewasa akan menerapkan hal yang sama. Itu aja sih, karena yang diterapkan itu tidak ada hal-hal yang negatif. Namanya anak masih sekolah, kewajibannya apa? Coba gue tanya, belajar kan? Ya udah belajar. Mau nonton TV, ada waktunya. Mau main gadget, ada waktunya. Apalagi gadget sekarang isinya cembewew semua kan, LGBT lah, cowok sama cowok pacaran lah, cewek sama cewek pacaran lah, ngerti nggak? Jadi semua di sini semua anak gua kalau mau main handphone itu ditungguin, mau main iPad ditungguin, nggak ada yang dilepas tuh, nggak ada. Ada dilihat dipantau. Ini Aska, misalkan ini anak gue yang pertama ya, dia main handphone, yang sebelahnya gini, harus gini, kalau nggak boleh main handphone. Kadang di belakangnya. Mau suka mau nggak suka terserah, gua mah nggak peduli orangnya. Lu mau main handphone boleh, tapi di sebelah harus ada orang gitu. Kalau misalkan gue lagi di rumah gitu, ya ada gue di sebelah, nggak bisa. Kalau nggak usah main, pilihannya begitu ya. Jadi kalian jangan underestimate gitu, kayak oh Nikita ibu yang jahat, kalau gue ibu yang jahat, gue tidak akan pernah melahirkan anak. Kalian paham ya? Kalau gue ibu yang jahat, ya gue ini melahirkan anak selalunya pas cerai kan. Kalau gue ibu yang jahat, tidak ada anak gue tiga-tiganya gue jadiin. Dia itu live itu baru tahun kemarin di bulan apa? Awal dia live. Lu Oktober. Enggak. Pas gue di Penjerong. Iya, itu Oktober. Ya. Pas saya di Penjerong dia mulai live. Berarti cuman Oktober, November, Desember, Januari, Februari, cuma 5 bulan live sehari 1 jam. Kalau dia mau 2 jam itu kadang-kadang kalau dia lagi mau ngebaikin saya. Kadang-kadang, Ami aku mau live. Oh ya silakan, bagus dong. Gue merasa seneng daripada dia 24 jam duduk di ruang tamu cuma nonton TV. Lebih baik dia bantu orang tuanya. Dan anak saya nggak saya suruh jualan di jalan. Anak saya suruh jualan di rumah. Ada AC. Itu kalau orang tua marah, wajar kan, saya marahin anak saya, bukan anak tetangga. Kan wajar kalau saya ngemarahin anak saya, lah itu kan anak saya sendiri. Ya wajar dong. Saya marahin anak saya. Kalau saya marahnya emosi lewat message, ya namanya emosi sesaat.
namanya emosi seorang orang tua yang udah nggak tahu lagi ini mau bagaimana sih sebetulnya ini anak gitu. Gitu. Jadi jangan ya anaknya disuruh kerja. Kalian lihat noh di jalanan. Banyak anak yang kurang mampu ngebantuin ibunya jualan gorengan sampai larut malam. Itu kalian nggak kasihan? Nggak kasihan kalian? Tuh kalau gue keluar lewat lampu merah aja, itu ada anak kecil umur 6 tahun duduk aja, jualan apa? Kacang rebus. Nih gue kan rumahnya di Petukangan ya. Kalian kalau nggak percaya, ada tuh malam-malam anak-anak di situ. Lah ini dia live cuman di rumah, seolah-olah kayak disiksa. Kayak mana? Terus satu lagi nih sebelum gue tutup, wabillahi taufik walidayah ya, sebelum gue wabillahi taufik walidayah, gue kasih tahu lagi satu lagi ya. Kalau kalian lihat ya anak gue live, jangan kalian support dengan kehalusinasiannya. Kenapa gue ngomong kehalusinasiannya? Bukan gue menjelekkan anak gue, tidak. Tapi anak itu masih SMA, belum kuliah. Ya, jangan kalian ya semangat ya cari kampusnya, semangatnya cari universitinya. Jangan. Makin kalian gituin, makin itu anak besar kepala. Ya jangan. Harusnya kalian kan kepo ya. Harusnya kalian nasehatin, apalagi kalian seorang ibu atau kalian punya keponakan lah atau apa, terserah deh gitu, bilangin gitu, apalagi kan sama keluarga apa tadi namanya, keluarga baby Hui, bilangin juga, jangan juga ngarang-ngarang gitu, bilang video call saya, bilang kenal. Kalau orang kenal sama saya pasti. Siapa yang gak kenal sama saya? Bukan saya sombong. Mungkin kenalnya adalah kenalnya saya as a celebrity. Mungkin ya. Tapi kalau kenal gitu kayak kita ngobrol personal gitu, enggak. Gitu. Ya, dan saya tahu juga itu anak saya ada di sana dari pihak kepolisian yang ada di UK. Dari social service yang memberitahu saya, bukan keluarga tersebut yang memberitahu saya gitu. Saya punya semua buktinya, tapi nanti ketika waktunya sudah cukup, waktunya udah pas, nanti saya akan kasih tahu semua gitu. Sekarang biarkan dia menikmati kehidupannya yang bebas. Mungkin di sini dikekang. Kalau dikekang memang, tapi dikekang bukan dikekang tidak boleh keluar. Dia masih bisa melakukan aktivitas. Temennya aja ada yang nginep. Berapa kali? Temennya tuh sering nginep di sini, gitu. Pacaran aja dibolehin, ya kan? Terakhir pacaran sama anak siapa? Tahu dong, ya kan? Memang ada saya larang? Tidak. Tapi pacarannya harus ditungguin. Gitu, mungkin maunya dilepas, nggak dijaga. Oh nggak bisa, kalau gitu ya jangan jadi anak saya. Itu karena anak saya semuanya sama, yang saya lakukan sama. Aska pun masih laki-laki pun umur segini, udah mau 9 tahun pun, kalau mau pergi les ya ditemenin. Nggak boleh sendiri. Pertama, takut kenapa-napa. Nanti dia gimana. Kalau ada yang nemenin kan, kalau misalkan dia mau jajan, mau apa, saya tinggal transfer gitu. Nggak bisa. Kalau nggak mau diatur, ya jangan jadi anak saya. Kalau mau jadi anak saya, ya siap dengan konsekuensinya. Peraturan di rumah ini ada peraturan. Di rumah tetangga sebelah juga punya peraturan. Di rumah kalian juga pasti punya peraturan. Kita semua punya peraturan di rumah masing-masing gitu. Ya peraturan di rumah saya, kalau masih anak di bawah umur, masih sekolah, tidur jam 9 malam. Nonton TV itu kapan sih? Kalau di rumah ini nonton TV-nya Sabtu dan Minggu, itu juga dalam pengawasan. Boleh main handphone nggak? Justru boleh, tapi harus dijagain. Gitu. Apalagi kan sekarang mengakses TikTok,
LGBT udah bebas, cewek sama cewek pacaran udah dipertontonkan, cowok sama cowok pacaran dipertontonkan. Ah, gue nggak mau dong. Nauzubillah min dzalik kan. Jangan sampai gitu. Jadi semuanya harus kita sortir. Harus disortir. Loli, anak gue yang pertama mau nonton film yang ada cium-ciuman ya. Oh, harus sama ibunya. Nggak boleh. Dan kalau abis nonton pasti dikasih tahu. Nih, kalau kamu pergaulan bebas, kamu akan hamil di luar nikah. Umur kamu belum cukup untuk mengandung seorang anak di perut. Nanti yang ada apa? Rahim kamu rusak. Kamu belum tahu cara merawat anak. Gitu, nggak bisa. Di sini tuh peraturannya super ketat. Super ketat, nggak bisa. Senin, Jumat sekolah. Habis sekolah les. Melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Ada panahan antar sama supir. Kadang-kadang kan Mail nih, gue suruh nganterin nih, jagain. Kalau pembantu gue di rumah lagi pada nggak bisa. Jangankan anak gue yang pertama, anak gue yang kedua pun masih dijaga sama Mail. Nggak bisa, ya. Oke. Ya, jadi kalau kalian mau bully saya, nggak apa-apa, bully aja. Tapi jangan bilang saya ibu yang jahat, karena itu kan akan jadi nanti ketika anak saya udah besar nih yang cowok, dia akan melihat gitu. Jangan ya, karena saya bukan ibu yang jahat. Kalau kamu mau menyerang saya, serang saya saja, ya. Jangan dibawa-bawa keluarga, kasihan. Apalagi yang keluarga saya mana pernah sih pansos. Kalian gak akan pernah nemu keluarga saya siapa, karena mereka gak pernah pansos, gak pernah ikut campur gitu. Beda dengan saya. Jadi jangan dibawa-bawa ya sayangnya. Jadi kalau kamu mau benci sama saya, benci sayanya saja. Jangan dibawa ayah kandungnya, kasihan gitu. Walaupun dia tidak pernah memberikan nafkah sebagai seorang ayah, tidak masalah juga buat saya. Tapi saya punya hubungan yang sangat baik dengan beliau gitu. Jangan dibawa. Kedua, jangan dibawa keluarga. Jangan dibilang keluarga toksik. Keluarga kita nggak ada yang toksik sayang. Keluarga kita pendidikan semua, ya. Dan sampai detik ini pun keluarga saya nggak mau speak up karena mereka memang tidak familiar dengan kamera gitu. Tapi mereka pasti sedih gitu, karena dibawa-bawa sama anak underage lagi, di bawah umur, yang hidupnya selalu bahagia tapi dibilangnya nggak bahagia, ya. Pokoknya damai aja di sana. Kalau memang pengen bebas, nikmati kebebasan kamu. Tapi ingat, kamu seorang perempuan. Perempuan itu banyak ruginya. Pertama, kalau kamu kenapa-napa, keperawanan kamu bisa hilang. Kedua, kamu sudah bisa mengandung karena kamu sudah akhir balik, sudah menstruasi. Itu aja yang dijaga. Karena Mimi tidak pernah, di keluarga itu tidak ada yang hamil di luar nikah. Kita menikah dulu baru hilang perawannya. Gitu. Baru setelah itu mengandung. Nggak ada mengandung dulu baru menikah. Sebetulnya tidak ada masalah ya, karena banyak. Tapi jangan sampai itu terjadi sama keluarga kita, karena tidak ada yang mengajarkan di keluarga kita seperti itu gitu ya. Oke. Nah, sekarang aku mau tidur karena besok pagi aku mau boxing, mau ke lokasi syuting.